Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Wildana Efusni. Saya sebagai mahasiswa BPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK UNES jurusan Teknik Mesin, sekaligus sebagai guru produktif teknik pemesinan di SMK Negeri 1 Kaligondang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL Aksi 4 menggunakan model pembelajaran Problem by Learning pada pembelajaran gambar teknik manufaktur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya Mas hari ini? Ada yang sakit? Banyak yang nggak berangkat ya? Ya, udah nggak apa-apa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, silahkan karena ketua kelas sepertinya tidak berangkat, ada yang mewakili dipimpin doa terlebih dahulu. Siapa? Mas Abdul mungkin atau? Siapa? Mas Hendra? Ya. Ya, doa mulai. Selesai. Oke, sudah ya. Oke, sebelum kita lanjut seperti biasa, saya absen dulu. Oke, Abdul ada? Abdul ada. Ade ada. Andika. Anggoro. Untuk pembelajaran hari ini, kemarin minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Toleransi. Suayan atau toleransi? Toleransi ya. Suayan kemarin kita terakhir sudah saya bahas sedikit sebelum pertemuan hari ini. Cuman kalau yang kemarin kita sudah bahas tentang toleransi. Masih ingat nggak toleransi itu apa? Ada? Batas, Pak. Oke, ya batas. Kaitannya dengan batas, jadi toleransi adalah batas-batas yang masih diizinkan pada pengerjaan sebuah benda. Untuk hari ini, karena kemarin kita sudah belajar tentang toleransi, hari ini ada kaitannya. Kemarin toleransi, kemudian ada toleransi ISO, dan hari ini kita masuk ke materi suayan. Suayan juga termasuk dari toleransi, cuman memang berbeda. Kalau mungkin toleransi hanya di satu part, satu benda kerja. Kalau suayan itu adalah pasangan antara poros dan lubang. Ya, oke. Itu kenapa sih kita perlu belajar tentang suayan sebagai seorang drafter? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau misal di pekerjaan bubut kan kita biar punya answer ya. Oh, ini nanti pemasangannya mau kemarin ada longgar, ada pas, ada sesak. Nah, itu kan kalau kita di bubut fungsinya kita bisa tahu, oh saya berarti nanti pekerjaannya batasnya segini. Masuknya ke toleransi. Cuman ketika kalian sebagai seorang drafter, seorang penggambar, kalian harus tahu, misal kalian punya job sebuah benda kerja. Nah, si yang pesen ini minta ukurannya seberapa, toleransinya seberapa, nanti dipasang, Mas ini saya dipasang sesak atau longgar. Nah, ternyata kalian nggak paham gambar mencantumkan suayan itu seperti apa. Nah, otomatis ketika kalian tidak bisa, kalian buat gambar, kalian masukkan ke bagian machinery, bagian machining ya. Kalau tidak ada suayannya, berarti kalian nanti hasilnya juga tidak sesuai dengan pesanan. Untuk kegiatannya seperti biasa, nanti ada diskusi, kemudian ada demonstrasi. Jadi hari ini nanti kalian berdiskusi bagaimana membaca sebuah simbol suayan, kemudian mendemonstrasikan bagaimana mencantumkan simbol suayan pada gambar kerja menggunakan Autodesk Inventor. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah dengan menyimak materi yang disampaikan oleh guru dan diskusi, siswa dapat yang pertama membaca simbol suayan pada gambar kerja dengan benar. Nanti di LKPD yang diskusi kalian harus bisa membaca simbol suayan itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah memahami simbol suayan pada gambar kerja dengan tepat. Yang pertama tentang pengertian dari suayan. Jadi suayan adalah, kalau tadi toleransi itu hanya untuk satu benda kerja, kalau suayan itu adalah pasangan komponen. Pasangan berarti minimal ada berapa? Dua ya. Tiga boleh nggak?
Boleh. Kemudian jenisnya ada suaian sesak, ada suaian pas, dan ada suaian longgar. Bedanya apa? Kalau suaian longgar otomatis antara lubang dan poros itu masuknya gampang. Kita lanjut. Nah, sistem pada suaian. Sistem pada suaian itu dibagi menjadi dua, ada yang namanya suaian lubang dan suaian poros. Sistem lubang dan sistem poros. Bedanya apa? Kalau suaian lubang berarti lubang itu buat acuan, ukurannya tidak berubah, ya. Kalau poros berarti poros itu buat acuan, yang berubah adalah lubangnya. Nah, ini kaitannya dengan apa yang akan kalian diskusikan. Nanti ada contohnya. Saya sekarang, semisal saya akan membuat benda kerja bentuknya seperti ini. Ini kan tidak pasangan ya, cuman lubang dok tuh, ya enggak? Ya. Nah, semisal saya punya lubang diameter 50 H7. Kira-kira nilai toleransinya berapa? Coba kita lihat. Nanti kalian cari ya. Coba kita lihat. H7. Diameter berapa tadi? 50 H7. Itu lubang ya, karena kapital ya. Tadi kita carinya di atas. Ini 50 sampai dengan 65 H7. Nilainya berapa? Plus 40. Nah, ini plus 46. Berarti berapa? Berarti batas bawahnya 0, batas atasnya 46 dibagi 1000 berapa? 0,04. Sampai sini paham? Bisa ya? Bisa? Oke. Kalau begitu, kalau bisa kita diskusi terlebih dahulu. Silahkan dibentuk kelompok. Nanti didiskusikan. Saya punya LKPD. Karena hanya ada 13 anak dibentuk menjadi 3 kelompok, cukup lah ya. Oke, silakan. Berarti satu kelompok anggotanya ada yang 4, ada yang 5, 1. Untuk pengerjaannya silahkan kalian tulis dulu namanya seperti biasa, dicek gambarnya. Nah, untuk pengisian di kolomnya kalian buat seperti ini. Jadi sistemnya sistem apa? Lubang atau poros. Kemudian jenisnya suaian paksa, pas, atau di belakangnya sudah ada tabelnya, silahkan nanti dilihat. Kalau ada yang bingung ditanyakan saja, nggak apa-apa. Oke, silahkan didiskusikan. Coba didiskusikan dengan kawan-kawannya. 0,000 plus minus 0,000. Sudah dilihat ya, kelompok 1 sudah. Nah, kalau sudah nanti didiskusikan, kemudian dituliskan di kolom yang disediakan di sebelah kanan, dituangkan hasil diskusinya. Dijabarkan penyimpangan lubangnya itu berapa, penyimpangan porosnya berapa. Ini ya 7 mbok. Iya 25. Berarti sing dhuwur 25. 25 ngisor oke. 0. Iya. Berarti 0,025. Ini ikutnya yang 10 sampai 18 sampai 30. Ke 10 18. Kalau yang bawah kan berarti di atas 18. Ya. Waktunya tinggal 40 menit. Silahkan langsung dipraktekkan. Mau dari kelompok 1 dulu, 2 dulu, atau 3 dulu? 1. Ayo, jangan gitu. 1, 2, 3. Ayo urut dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 dan kelompok 3 diperhatikan. Dari kelompok 1 akan mendemonstrasikan Menggambar 2 dimensi ya. Oke, silakan. Urutannya seperti apa? Bener ya? Great. Oke, selanjutnya apa? Dirubah dulu apanya? kertas. Ukuran kertasnya atau etiketnya dulu? Ukuran kertas. Boleh bolak-balik nggak? Boleh. Finish. Yes. Nggak apa. Udah, dilanjut. Berikutnya tinggal memasukkan gambar kerja.
Nah, ini tinggal dikasih dimension. Not. Ini yang mau dikasih suaian yang mana kira-kira? Lubang ya, otomatis ya. Ya boleh. Ya lainnya dikasih dimensi dulu. Coba. Nah kalian mau H berapa, G berapa terserah. Yang penting kalian tahu yang kalian tulis ukurannya berapa. Oke. Sudah? Nah ada yang dari kelompok 2 dan 3 ada pertanyaan enggak? Ada yang salah enggak? Kalau nggak ada saya yang tanya. Oke, saya tanya. Sekarang kan kalian memasukkan ukuran diameter 16 H7 per H7. Itu masuknya dalam sistem suaian apa? Lubang atau poros? Lubang. Lubang ya? Karena hanya yang di atas ya. Kemudian termasuk suaian pas, sesak atau longgar. Coba dibuka. Pas. Oke, coba saya cek. H7 per H7. Ya, suaian pas ya. Oke, betul. Kemudian nilai penyimpangannya berapa kira-kira? Silakan dicek. Tadi kan kelompok 1 ada yang keliru. Nah, H7 berapa? Coba ditulis. Coret berapa? 0,016. Itu batas atasnya. Batas bawahnya 0,000. Oke, dah. Yang poros nanti tinggal disesuaikan karena tadi kelompok 1 ke keliru. Oke, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ada pertanyaan atau tidak? Ya. Nggak ada. Kalau nggak ada silakan kita kasih apresiasi dulu. Tidak ada pertanyaan. Oke, silakan kelompok 1 bisa kembali ke tempat masing-masing. Oke, kelompok 2. Silakan. Berarti yang presentasi otomatis biasanya Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Mustafa. Nama saya Nurul Raja. Kami di sini mewakili dari kelompok 2 untuk mendemonstrasikan gambar 2 dimensi. Di finish. Susah mouse-nya? Ya. Nah, kemudian kita akan membuat gambar 2 dimensinya. Yang pertama kita gunakan base. Nah, akan langsung keluar gambarnya dari 2D. Tinggal suaiannya nggak apa-apa. Yang mau dikasih suaian yang mana? Boleh. Diklik ukurannya di atas. Enggak, ukurannya aja. Kan itu sudah ada diameternya lah. Klik 2 kali. Kira-kira itu kalau saya dimensinya seperti itu suaiannya termasuk dalam sistem poros atau sistem lubang? Kelompok 2. Kenapa? Karena hanya kapital. Hanya yang awal ya, yang kapital ya. Ya, karena simbol untuk suaian sistem lubang. Kalau yang di depan yang kecil berarti sistem poros. Ada pertanyaan kelompok 1 dan kelompok 3? Oke, kalau nggak ada kita tepuk tangan dulu. Silakan. Kelompok 2 kembali ke tempat. Oke, sebelum saya akhiri, nah kita kan sudah belajar tentang suaian hari ini. Kira-kira pengetahuan apa yang kalian dapatkan? Kira-kira kedepannya bisa dipakai untuk apa sih? Selain kita digambar, bisa ketika kalian sebagai engineer di machinery ya, di bagian pemesinan, kalian bisa membaca gambar kerja. Kan ketika kalian tidak bisa menggambar kerja, otomatis bisa jadi produknya tidak sesuai dengan permintaan konsumen. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk minggu depan kita sudah belajar kemarin 2 dimensi ya. Ada 3 dimensi, kemudian ada drawing ya. Nah, berarti kalau tidak ada kesulitan, berarti kita lanjutkan. Di minggu depan kita sudah belajar membuat part, sudah drawing. Berarti minggu depan kita coba membuat gambar rakitan ya. Seperti itu, tidak ada pertanyaan lagi ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Silahkan dipimpin doa. Kemudian jangan lupa PC-nya dimatikan.
dikembalikan bangkunya, kemudian boleh langsung pulang. Oke, silakan Mas Hendra dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, Bram. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang sampai sore hari ini, doa mulai. Selesai. Kepada Pak Guru, memberi salam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi